Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahmu ada bersama-sama Dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 tambah 3. Jemaat yang terkasih, hukum Tuhan untuk Minggu Advent pertama hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian NKB nomor 51 ayat 1 tambah 3. Hibur aku
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengar dan terimalah janji-janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 tambah 3. Hapuskan
atau epistel untuk minggu hari ini yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-25 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita membaca secara responsoria. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ayat yang kelima kita bersama-sama membacanya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian NKB nomor 79 ayat 1 sampai dengan 2. Tundukkan dan berseru dengan suara besar, jiwamu ya penebus kau serahkan kepada Bapamu dengan sadar. Rela kau Tuhan memikul sengsara, rela dikau menghadapi maut, di dalam hatimu tanpa sejahtera, sampai ke akhirnya ya anak Dan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan kor pujian dari AMA PHD.
Kita mendengarkan warta jemaat kita. Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Marilah kita mengikuti warta jemaat untuk kita minggu hari ini, Minggu 1 Desember 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu adalah Minggu Advent 1 dengan topik minggu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kedua, sekolah minggu gabungan. Pada hari ini sedang dilaksanakan sekolah minggu gabungan bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Warta ketiga, jadwal ibadah minggu di HKBP Batam. Berhubung karena sudah memasuki bulan Desember 2024 dan akan memasuki awal tahun 2025, maka diberitahukan kepada jemaat bahwa jadwal ibadah minggu di HKBP Batam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu umum pukul 6 WIB di HKBP Batam, ibadah minggu umum pukul 7.30 WIB di HKBP Batam, ibadah minggu umum pukul 10 WIB di HKBP Batam. Kemudian ibadah minggu pukul 16 WIB, 18 WIB di pos pelayanan Muka Kuning dan pos pelayanan Kampung Nanas akan ditutup selama bulan Desember sampai Minggu 19 Januari 2025. Ibadah akan digabung di HKBP Batam dan diharapkan untuk mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Warta keempat, persembahan bulanan. Sehubungan telah memasuki akhir tahun 2024, maka dihimbau kepada seluruh jemaat untuk membayarkan persembahan bulanan dengan tulus dan ikhlas melalui Sintua Week atau langsung mengirimkan ke nomor rekening gereja. Warta kelima, pengumpulan persembahan ke HKBP Marbun Polung. Pada hari ini dalam setiap ibadah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk membantu pembangunan HKBP Marbun Polung, Distrik 3 Humbang. Mari kita saling tolong-menolong untuk mendukung pelayanan saudara-saudari kita. Informasi yang ingin disampaikan oleh Amang Pendeta dari HKBP Marbun Polung. Warta keenam, Sinode Agung HKBP. Sinode Agung HKBP tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Minggu 2-8 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon Tapanuli Utara. Pimpinan Jemaat Pendeta Sudihari Manalu MTHMM dan utusan resort Sintua B. Simanjuntak akan berangkat untuk mengikuti acara tersebut. Warta ketujuh, Natal Diakonia. Dalam rangka perayaan Natal Diakonia khusus jemaat difabel, sakit kronis menahun, yatim piatu dan nama balu di gereja kita yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Desember 2024, maka Dewan Diakonia meminta dukungan dari seluruh jemaat yang ingin memberikan bantuannya berupa dana dan sembako untuk kegiatan tersebut yang nantinya akan didonasikan kepada jemaat kita yang membutuhkan sebagaimana tertera di atas. Untuk bantuannya dapat menghubungi Inang Diakones Deni Boru Silitonga. Warta ke-8, Sakramen Baptisan Kudus. Baptisan Kudus anak-anak di HKBP Batam akan diadakan pada hari Kamis 26 Desember 2024 di ibadah Natal kedua pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak, fotokopi surat pernikahan dari gereja dan KK. Pertemuan dengan orang tua, bapak dan ibu baptis pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 16 WIB di gereja HKBP Batam. Warta ke-9, pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja kita sudah selesai.
namun kita masih harus melunasi pembayaran pemasangan AC sebesar Rp112.700.000. Majelis mengajak jemaat HKBP Batam untuk tetap mendukung gereja dalam melunasi biaya pemasangan AC di gereja kita. Warta ke-10, bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari keluarga Bapak K. Aritonang, Ibu Situa E. Boru Panjaitan dari Wik Bengkong Indah. Terima kasih atas sumbangannya. Warta ke-11, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-namanya dapat kita baca di layar. Warta ke-12, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta ke-13, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta terakhir, warta keuangan adalah sebesar Rp377.933.681. Demikian warta yang dapat dibagikan untuk kita pada minggu hari ini. Kita akan mendengarkan informasi dari Amang Pendeta dari HKBP Marbun. Shalom dan salam Advent buat kita semuanya. Terima kasih buat Amang Inang seluruhnya. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama Pendeta Rianto Halomoan Raja Guguk, istri yang pertama dan yang terakhir yang baru sianipar, dua anak yang dikaruniakan Tuhan buat kami. Udah kuliah semester 4 di Universitas Riau. Yang kedua yang pertama Ebenezer Raja Guguk, yang kedua Simon Christian Raja Guguk. Sekarang rencana mau sekolah lanjut ke sekolah pendeta STT Pematang Siantar. Adapun langkah tujuan kami Amang Inang seluruhnya untuk membangun rumah dinas pendeta serta informasi lokasi bangunan berdirinya gereja HKBP Resort Marbu Polong 1909, berarti sudah 115 tahun. Rumah dinas pendeta. Maaf, itulah lokasi, bentuk dan drena yang kami informasikan saat ini. Yang di samping itu rumah Bibel Pro, disitulah rencana yang kita bangun, yang akan kita bangun dari awal hingga lokasi bangunan yang akan kita laksanakan. Ternyata lokasi balik di dalam lokasi tersebut atap serta dinding sudah bocor. Istilah tempat sermon kami semua, para penatua gereja Parhalado Resort yang di sisi kanan kami ini, bocor. Kitalah melihat, kitalah melihat proses
rumah dinas Naposon de Bata kita mamereng. Itulah istri yang pertama dan yang terakhir. Balik. Yang berikutnya, walaupun melalui bantuan saat ini besar harapan kami berupa kacang di depan gerbang, nanti kami berharap 1 per eksemplar 100.000. Izinkan kami Amang Inang untuk melewat ibadah saat ini untuk menginformasikan tujuan dan langkah kami hari ini selaku pimpinan resort di HKBP Resort Marpolong. Yang berikutnya, Amang Pendeta Sudihari adalah mantan pendeta HKBP Resort Marpolong. 8,5 tahun Amang itu sekaligus membina mental spiritual jemaat gereja HKBP Resort Marpolong. Demikian yang bisa kami informasikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Lubuk Baja.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian NKB nomor 50 ayat 1 sampai dengan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Hari ini kita masuk di Minggu Advent. Ketika kita merayakan Advent, kita mengingat kembali janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan segera datang. Karena itu ketika kita bersalaman kiri dan yang kanan dan katakan selamat Advent, Maranatha, Tuhan segera datang. Boleh saling bersalaman? Unang mekkelatong dah. Orang yang menantikan Tuhan seperti topik khotbah, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, bukan tertawa atau tersenyum. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas
sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nama saya sebenarnya hanya Robert saja. Kenapa ada tambah kata Julius? Dulu ketika saya rajin mengirim renungan dalam bahasa Indonesia, saya tidak buat marga, yang saya tambah namanya Robert Julius, supaya saya bisa membuka hubungan dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia bagian tengah, ada di Indonesia bagian barat, bagian timur, sehingga banyak teman saya, sehingga informasi gereja di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah menjadi saya tahu. Tetapi rupanya kantor pusat kita melihat nama saya dari Facebook, sehingga ditambahkan Robert Julius Sitorus. Jadi nama yang sebenarnya tidak ada kata Julius. Mohon itu dihapuskan nanti dari kertas acara dan juga di dalam bahan khotbah yang telah saya sediakan. Saudara-saudara, damar dalat debah ahamunon. Bado tendikon. Ketika kita merayakan Advent diisi dengan tema sikap gereja dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk membebaskan umatnya. Dalam masa Advent yang pertama ini merupakan masa penantian merenungkan misteri kedatangan mulia Sang Kristus pada akhir zaman. Sebenarnya di dalam bahan khotbah saya cantumkan foto kami sekeluarga, tapi tidak connect, mungkin masih kelemahan teknologi kita ya. Dan ada juga video saya share di PowerPoint itu, tapi nggak bisa memang dioperasikan ini. Jadi mohon tim IT juga belajar lagi. Biarlah hanya nats yang saya baca. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, ketika murid-murid bertanya, kapan hari Tuhan akan datang? Tetapi Yesus mengatakan, malaikat juga, saya juga tidak tahu kapan saatnya. Hal yang aneh sebenarnya, bahwa Yesus sebagai anak Allah dan adalah Allah sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu. Kan aneh kira-kira. Kok jeruk tidak tahu rasa jeruk? Kok kopi tidak tahu bahwa rasanya pahit? Nah itu yang aneh. Apakah manusia sifatnya sering tidak sabaran? Itu kan? Buktinya antri kita berusaha mencari nomor kecil. Kita mau lebih didahulukan. Sehingga ketika kita menanti, misalnya ada kita janji dengan seseorang, kita yang menciptakan pernyataan menunggu adalah waktu yang
Sankan. Itu bagi orang yang tidak punya pikirannya, dia bisa menciptakan kegiatan untuk menanti apa yang akan dia nantikan kan. Buasa mo lopay mahok halit tamu sabar. Ya kan? Kenapa ketika kita menanti yang lain tidak sabaran? Buasa tahu beda-beda porsina kan? Apapun sebenarnya yang kita nantikan sebenarnya, seperti topik dalam khutbah kita, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kita tidak tahu hari Tuhan. Hari Minggu kemarin kita masuk ke minggu ujung tahun gerejawi. Ada nama-nama saudara disebutkan hari Minggu itu di sini? Ada? Ada nama kita disebutkan? Tidak ada. Ketika nama kita tidak disebutkan, kita harus bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih. Tetapi kita harus ingat, ketika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita di bagajeng dope hosat tamanginang, berarti Tuhan mau kita menjadi berkat untuk Tuhan. Unak kola tedehon kidung jama nomor 720 ya ke. Buku DT 720 kan? Nang marsinon dang nguluku inna. Hal itu marepete si menunggu setoputari. Ah sinon dang na gabi putas duzerina kan? Bahin maahu parhiteanmu dang saha dope kelas tak amanginang di buku di nomor 3 dono aing lupa nomornya ngapiga di bawah kota Tuhani belum nyampe dang saha dope kita tuh sih holam mengaradu tiki keluarga tapi kita belum dang beres dope. Makanya Yesus sering mengkritik ngamang ulu biak ke terlebat dope roke naraku nggak di kota nggak standby naraku tapi muncul musik ini mago musik kan jadi memang bahaya do si teknologi memang atau ngate kalian naraku nah orang malu dotong tim IT sugari maluin naraku bisa. Saya bernama Pendeta Robert Sitorus dan istri saya juga sudah berada di sini dan dia adalah mantan napo sebelum kuning dulu di sini. Bisa berdiri inang mana cantik uber yang selama bata mau do bah bazewi gua pasaut kan ini udah baga kubereng Asia napo sebelum hulayani ke ihurion opat di Sukajadi di Bengkong di Palmarum di Tiban di Teluk Bakau Pungkur alai baga imana dono baga kubereng sudi nang pemenurut kacamata mudang baga nanti kacamata kudu pakai tongda dan kacamata munadalba. Dan kami sudah dikaruniakan 4 orang anak, 1 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Tong dolele nih. Omanya mak, tapala opat orang ke. Jadi opat kami bawa 2 tahun. Sudah do merasa kami deba. Saya lebih ganteng inna, jadi ganteng do kami na opat. Omak na pe do saya buruna buha bajunami, rak merasa cantik do nasi dana 2. Jadi akan cantik 2, akan ganteng. Opat tadi, bawa bedo kono kru ganteng bah, bisi ulu telu tu nak koni bahkan. Nah ni leo do mangani benda mengudi ke, hidup kan? Habis nikararan molosyak kanganon anak buron disodo seorang di rumah sakit Elizabeth. Jadi memang Batam menjadi kenangan yang tersendiri bagi saya. Saya ditempatkan di sini tahun 2000. Itu masa-masanya bom dan saya harus ikut berjaga dengan Naposo Bulung menjaga gereja kita. Ketika itu masih proses pembangunan belum seperti ini, tapi menuju sudah seperti ini. Setiap malam dan saya sering bercerita tentang hantu-hantu unang olo, unang barani na po sebelum mulak asa martaha sampai bagi wala bigu-bigu do cerita hantu na sida nang pirang porsiyaw niyang sa sitong na
bahwa hantu itu tidak ada. Nama Agung sini kan nih. Tapasom ya ke? Nih. Ya, saudara-saudara, saya sambung. Mengapa ketika murid bertanya, Yesus tidak memberi tahu kapan? Pernah kita alami seperti itu? Misalnya contohnya, anak-anak kita, Pak, kasihlah hadiah ulang tahunku katanya. Padahal masih bulan Januari, ulang tahunnya masih Desember. Adakah dari antara kita mengatakan, kalau kau baik dan menghormati orang tuamu, maka lebih daripada yang kau minta itu akan saya berikan. Tapi belum tentu pada hari ulang tahun akan saya berikan, tapi pasti akan saya berikan ketika kau sebagai seorang anak menunjukkan ketaatan kepada orang tua, tidak pernah melawan, tidak mau melawan perintah orang tua, hormat, taat, tahu apa yang dikerjakan di rumah, saya akan berikan hadiah yang spesial. Pernah kita berjanji seperti itu kepada anak? Pernah. Dan anak itu berpikir dalam hatinya, orang tua saya akan memberikan sesuatu kepada saya, tetapi dengan syarat, ada janji titik-titiknya, syaratnya. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kerajaan Allah yang sudah bangun itu di sorga, itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu apa yang mau kita lakukan? Tadi Neng Marsino kan menjadi berkat bagi orang lain. Itu masih kelas 2. Kelas 1 buku ende kita mengatakan ngapi dia rokok dong amu tutuhani. Sudahkah ada atau tidak? Pelayanan saya yang unik di Batam, saya sudah pernah membaptiskan, mohon maaf, Muslim di rumah sakit, mengubur orang Muslim karena ustaznya tidak mau. Saya lakukan. Waktu itu ada marga Syahan itu, dilapor ke masjid, kami enggak kenal ini, katanya gitu. Dia orang takat, anak saya ada musik, rumah bapak nak pusing mah, isukun sukun jo naturasnya. Orang do ikubur secara Kristen, ada ngolo pihak masjid, olo ina bah hukubur. Yang kena baptis di rumah sakit Otorita Batam. Jadi dulu ketika ada jemaat kita dari pulau-pulau datang yang meninggal ketika keluarganya bersedih, rumah sakit Otorita Batam yang di Sekupang, saya yang sering ditelepon karena saya dulu melayani terakhir setelah dari sini baru ke Palmarum. Amang rojo amang jo turang mayat, ai ngapingsan hibura amang jo keluarga ni namar sita nonon. Saya harus berangkat jam 3 pagi, jam 4 pagi, dan sempat istri saya juga protes dengan saya. Jadi kau tinggalkan saya pas hamil. Memang hodouloku, saya bilang gitu. Ini kerja saya. 50% hidup saya adalah di gereja. Kalau 50% itu 50-50 dulu bahaniku. Ya kali ini memang untuk gereja, untuk mendoakan. Tapi itu bukan jemaat kita, bukan persoalan jemaat kita. Dia membutuhkan doa dan topangan dari seorang rohaniawan. Saya akan lakukan jam berapa pun. Sehingga di ruang ICU waktu itu ada ruas kita yang sudah kritis dan orang tuanya minta saya buat baptisan darurat, saya lakukan. Dan di sampingnya ada Muslim yang melihat juga anaknya juga kritis. Dan alhamdulillah karena saya lama di Jambi dan Sidempuan, sudah pasti dengan kata-kata mereka, jadi sering terucap, alhamdulillah dia sembuh. Besoknya pulang dari rumah sakit. Sebelum pulang, yang Muslim itu datang bertanya dengan sang ibu yang jemaat kita, bisanya anak saya juga dibuat seperti itu, katanya gitu. Saya ditelepon, ya kalau dia mau kenapa tidak? Saya datang ke rumah sakit, saya suruh dia buat pernyataan, dan saya lakukan baptisan. Tetapi berikutnya saya tidak mau tahu, itu urusan Tuhan ya, apakah sembuh atau tidak, saya tidak mau tahu.
Nah, jangan nanti menjadi kesombongan, bereng matanya kan? Tu Islam pimujarab niku itu kan kesombongan nanti. Saya menjadi sombong saya lakukan. Ketika dia minta, saya baptis secara darurat, ya saya serahkan dengan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Hola perhatian doa. Saya hanya alat yang tidak sempurna. Siapa kita yang sempurna, ada kah? Pendeta tidak sempurna. Tim IT kita pun sempurna. Tadi sudah dibilang, "Wih, hubek kami amangin, boleh ibu olah di mana?" Anak tadi sudah kan? Marti masih harus perlu belajar dan belajar. Nah, mengapa Yesus tidak mau memberitahu harinya? Kan unik ya. Walaupun dia sebagai anak Allah, Allah kan menampakkan diri kepada manusia dalam 3 wujud. Makanya kita percaya Allah yang Trinitati saya tulis di depan. Allah Bapa di zaman Perjanjian Baru, Allah Anak di dalam di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Allah Anak. Sekarang Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah tertanam dalam hati sanubari kita. Makanya mau mergabus sita dabal lebut otak tota. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, nuna pamateon Roh Kudus sida. Ay menunggu kita mergabus. Ariya mergabus. Budari mergabus. Hari Minggu pe mergabus. Mate mak tod di perbudie. Tod di nasing mak bongok tiba. Makanya ketika kita nonton film misalnya, entah film apa saja itu, kan itu gambarannya. Di sebelah kanan malaikat Tuhan, di sebelah kiri iblisnya. Datang malaikat Tuhan mengatakan, jangan lakukan itu, dosa itu, salah itu. Membunuh itu salah. Tapi si iblis mengatakan, sekarang puaskan balas dendammu, biar Anda puas. Kan gitu kira-kira yang kita hadapi. Udah honok kudo? Ya atau tidak? Alasannya kenapa Yesus tidak memberitahukan sebenarnya, yang pertama adalah supaya di dalam diri kita sebagai orang yang percaya lahir sikap hamba yang benar-benar berjaga-jaga. Hamba yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu mengevaluasi apa yang dia lakukan. Itu tahe deta nomor 3 tahe inang. Tuhan jodoh sakro haki Allah nasala pambahenaki. Nomor 3 di permusik. Dah, maik ko permusik ko mau losong nih. Yang profesional udah beho nanti. Ya, saya juga di gereja saya melayani di AKB Sumbul. Tahu Sumbul ya? Dari Tumi dan Jono Taman Iman. Jadi Moloroham itu Taman Iman, kira-kira dari Taman Iman ke rumah kami kira-kira 10 menit lah. Dan enak minum kopi di sana. Tapi tidak saya bawa. Karena saya tidak punya uang untuk bawa itu. Sana sangat dingin, bisa cuaca pagi hari sampai 15 derajat Celcius. Apalagi sekarang musim hujan, iko markaus kahaki do hay muru mina. Selimut dan laku nanti tibis kondisi nanti tibalido. Saking dinginnya. Dan apa sebelum ketika marguru ke gereja harus pakai kaos kaki, pakai jaket. Kalau tidak menggirgiri mak arani ngelina, makuturi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai orang yang percaya, hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Kita kan adalah pelayan Tuhan dalam bidang kita masing-masing. Saya mungkin menyampaikan khotbah, menghibur orang meninggal, menguatkan orang sakit. Saudara-saudara menjadi perwakilan Tuhan untuk mendidik anak. Berjaga-jagalah. Hamba hatu badu itu sasitong.
Pelayan di Bataro kita pelayan Tuhan. Nah, seperti perumpamaan Yesus tentang perumpamaan talenta kan? Kalau tidak salah Matius pasal 25 mungkin itu. Ada seorang tuan besar, dia mau pergi bepergian jauh. Selama berapa lama, dipanggil 3 pelayannya. Hei, kalian 3 ke sini. Saya akan berikan 5 talenta untuk Anda. Sama kau yang kedua 3 talenta. Sama kau yang terakhir 1 talenta. Bekerja dan buahkan talenta yang saya berikan. Dan dia pun berangkat. Ketika dia pulang, dia memanggil 3 pelayannya dan bertanya, hei, kamu yang 5 saya kasih talenta. Apa yang kau kerjakan? Oh Tuhan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya sudah tambah 5 lagi menjadi 10. Mantap. Hei, kamu yang 3 talenta, bagaimana kerjamu? Oh Tuhan, 3 talenta yang Tuhan berikan sudah jadi bertambah 3 jadi 6. Bagus. Kau yang pertama? Maaf Tuhan, saya takut talenta itu hilang. Akhirnya saya gali, saya tanam supaya jangan dicuri orang. Karena 1 talenta pun saya berikan kepadamu tidak bisa kau pertanggungjawabkan, tidak akan saya berikan lagi apa-apa dengan Anda. Itulah keadilan Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya sebenarnya harus berbuah. Seperti nyanyi sekolah minggu, berbuah, bertumbuh. Itu tayar guru sekolah minggu so. Itu hore deh. Hebera kuring waktu guru sekolah minggu dino yang susah kan? Nah, mau diuji, Anda hamba sejati atau hamba palsu? Kalau Anda hamba sejati adalah Anda bertanggung jawab dong di bidangmu. Nah, kalau seperti itu misalnya di rumah atau di gereja, kita tidak perlu bertanya dengan tim IT-nya, sudah beres, apa yang kita mau bisa dilakukan, oh mantap gitu dong. Ketika Parhalado, ketika ada jemaat sakit langsung hadir, bagus dong. Ada informasinya Amang Pendeta Rozo, opung nisitali marsahid. Husukun neng marulan nabadia hita opung, agak mele-mele opungi, amang jumanukun gitu dong. Dan saya juga sudah terbuka, jemaat saya sudah mau nge-SMS saya mengkritik khutbah saya ketika khutbah saya terlalu lama atau bertele-tele, ya saya di SMS nggak apa-apa. Saya nggak menjadi benci dengan dia, tidak. Saya mau belajar menjadi hamba yang sejati. Ya kan hamba sejati gitu, dia harus merasa sadar dengan kekurangannya. Jangan saya karena saya sudah pernah lomba festival juara 1, jadi sudah misalnya saya merasa ini, oh jangan. Di atas langit masih ada langit. Ada kan si Eva kan? Waktu napa sebelum di sini, saya kasih lagu kan dengan napa sebelum Lubuk Baja kan? Kalau napa sebelum Lubuk Baja bisa menyanyikan nyanyi ini, saya akan traktir makan, nggak bisa kalian nyanyikan kan gitu kira-kira. Iya kan, masih ingat ya Pak? Masih ingat? Memang sisor tiba-tiba ini teh. Itu kira-kira. Nggak bisa dinyanyikan, memang mungkin karena saya teori musik saya sedikit kuat gitulah kira-kira. Dan sampai sekarang dimanapun saya selalu mengajar main organ. Dan sekolah minggu kita di Sumbul sudah murni memakai buku ende sekolah minggu. Dan diiringi dengan keyboard oleh sekolah minggu itu sendiri. Bahwa di Lubuk Baja, apa make buku ende sekolah minggu 100%? Ada guru sekolah minggu sini? Raise your hand. Ada? Nah murni 100% buku ende sekolah minggu? Nah itu. Berarti ngatalu Batam dohot Sumbul dong. Saya bisa bangga sedikit lah. Saya perhatikan setiap minggu itu dari atas, karena tim musik kami tidak dibawa saya buat merhusi pusing, apalagi terganggu kita kan, apalagi anak buru yang kak rok namuse bahaya deh. Jadi tim musik saya angkat ke balkon, aman. Jadi di bawah dia tidak ada kerasak kerusuk tim musiknya. Dan sudah seperti ini juga tim musik kami di Sumbul.
bukan membanggakan. Tetapi ketika saya bekerja sebagai hamba sejati, yang tidak mungkin menurut kata orang itu mungkin. Ini kan mulai rapat dia kita yang terbaik kita ini. Nah, ya memang sudah menyerah kita di awal. Ya orang yang menyerah di awal sudah kalah dalam pertandingan. Tapi mari kita coba gitu seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengapa Tuhan Yesus tidak memberitahunya harinya kapan, supaya kita sebenarnya fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan Allah yang Allah perintahkan. Coba kita baca Kisah pasal 1 ayat 7 dan 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perlu rikok botol menoni kan? Makanya kan banyak orang yang menebak hari-hari Tuhan kan? Jadi enggak yang ditebaknya? Tidak. Saya baca buku yang ditulis oleh misionaris dulu, apa namanya? Surat keliling, cuman belum dimasukkan ke Google. Saya lihat, saya cari-cari di Google enggak nampak. Tahun 1930 di Belige pun sebenarnya sudah ada aliran Bibel Kring, namanya Bibel Kring, yang menubuatkan hari Tuhan datang tahun 1930 dan mereka naik ke gunung dan pendetanya mengatakan, kita lahir ke dunia ini tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa, kita juga harus kembali kepada Bapa, tidak pakai apa-apa. Salang-salang mana sih dah? Tapi akhirnya Tuhan tidak datang dan mereka malu sendiri dan akhirnya bunuh diri sendiri juga. Itu di Belige, tapi tidak dimasukkan di Google memang. Saya cari-cari di Google tidak ada. Itu ada dulu surat keliling, itu ditulis oleh masa misionaris dalam bentuk catatan biasa. Sudah saya baca kebetulan, cuman belum dibukukan dia. Dan banyak lagi yang menebak-nebak hari Tuhan. Tetapi apapun tebakannya, satu orang pun tidak berhasil menebak, karena memang Yesus sudah perintahkan itu. Yang kedua ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya ketika HKBP mengutus 12 misionaris ke Afrika, itu itu bukan disengaja, sebenarnya sudah tertulis dalam buku indek kita itu. Hal Afrika, hal Sine ada di situ juga, belum kita wujudkan. Nah di buku indek pedang bodoh petaulahon, tapi sudah tertulis harus berangkat juga ke Afrika. Makanya purus kita memberangkatkan 12 orang misionaris. Nang pegudak kita mak komentari di Facebook kan, Allah sentralisasi pedang beres, mengirim misionaris ini kan. Memang itu kayak ta memang mangicahi alai mabayad dang Allah itu malu kita mangicahi. Kalau saya sudi itu kan amalnya malu pabahenan bisi mempeye kita. Apakah itu kelebihan kita? Belum. Jong Universitas HKP Nomensen 0 PHP ni HKBP tidak ada untuk Nomensen. Kenapa Anda sombong? Masih 12 misionaris yang utus. Mereka beribu-ribu. Hepeng nabi nggak seberujak dikirim. Itu bus misionaris akatubat kan? Kita belum. Udang tersobok kita mau ngasong gereja tebel gatu. Janganlah. Apa yang mau kita perbuat hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya akan akhiri. Bagaimana kita berjaga-jaga? Tadi di dalam ayat yang 34, 36 sudah dituliskan, jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan dan kepentingan duniawi. Berdoa senantiasa. Bapak gereja juga yang bernama Agustinus mengatakan, berdoa, baca Alkitab, dan menjauhi dosa.
Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak-bapak yang sudah depresi berat. Di rumah juga keluarga tidak bisa seperti yang diharapkan. Di perusahaannya pun dia bisa tidak tenang untuk mengelola. Depresi. Sudah beberapa kali dia belajar dengan orang yang berhikmat, mencari solusi agar saya bisa lebih dewasa untuk memimpin keluarga saya, perusahaan saya. Ternyata enggak manjur juga. Ipoda IP dan iterge. Terakhir dia pergi kepada orang bijak tersebut. Amang na tua-tua. Sudi pudam dang manjur dia. Alani lehom majutuau ramuan ni ubat holak kuinum tuluari mati awin di mana? Oh, boleh. Lama orang berhikmat atau kamarna, pamasuk ma botol lakua, nyom mabuana. Begitu lu ma, anong potari mulak ko minum sapertulu, mersugu minum sapertulu, jam yang sama baru mersugu nemu se minum sapertulu. Dungi mate maho potari jamono minna. Las marohan yamat tonatong. Daripada to ulukku mikirin nama son, kumako mamatiin na. Hari pertama setelah dia pulang kerja, dia langsung minum sepertiga botol lagu tersebut. Malam nai mudum memana, mati na mau. Ini benar. Bangun esok harinya, lewat hari pertama, berpikir memana. Asarong teh singoton ni keluarga na bersui ba hurongani mainat tamarhubas idapurin rohana. Ori mon spiring atong. Nalalau ijalangin aton cipiki ni cium bibir kan ni haul dan nahon di paborasi kona denggan. Lai mana karejo? Saya permisi mak ya, saya kerja ya inna. Tarsonggok mesti non. Eto dia harus nang songgok tu bayo ni rohana. Mula mama matos ya karejo. Putur di mana sebelum sah mana tu dia bunga disambut istri non. Selamat siang papi inna turdiumai haul. Nabi rubah harus suami kobah, abi baik korbi romantisma ini bana. Ibu ke kos kakina. Gati ma bazumi sama aku inna ilayani lah baik yang sebelumnya tidak pernah. Malamnya dia mulai merenung. Enak kali rupanya kalau seperti ini yang saya rasakan dalam hidup ini. Di perusahaan pun dia jadi timba lebih ramah. Halo, selamat pagi semuanya. Makan siang kita hari ini gratis ya. Saya yang traktir katanya gitu, karyawannya bersorak. Tapi sudah heran selama mereka karyawan tidak pernah dilayani bosnya seperti itu. Tapi hari itu ditraktir dan mereka akhirnya jadi semangat untuk bekerja. Dan dia akhirnya bosnya senang. Tetapi setelah lewat dia menjelang hari kedua, dia merenungkan di malam itu, abang, tebudu hapi dah bah, keberes-beres pikir jadi kantor. Tapi lebih romantis. Ya anakku pilih bah, gak bisa mengamar sekolah ini mana. Lewat hari kedua, dan ulur piho mati ini mana. Lama ibana, dan lawi mana tu karijuna, telepon ma tu sistem manajer na. Toi ma istirahat mazuamu terserah 3 jam. Manang sukarijo itu sedarion. Tahu nang adong urusak kuna penting. Ini bana, nang perlu ni bana perusahaan nabe. Lama ibana tu orang hikmaton. Amang na tu tua. Bihan namai. Sepertulu galas naik nama tinggal. Ngahuinum 2 pertulu mati na mau hape do kulelani ngulod ba songono kuwaid ba kibita buhu lain na daong inum sa patulu na irang mate hoin na
Sorok kue mana air putih dulu tu hoin, sugesti dulu sa sitong na. Tur malasia merohana, mau lihat ma, na tua. Dangi beko HP rasuk HP tu si HP, air putih dulu beko, holan fatur sugesti dulu HP. Mulai hari itu dia berubah total. Rupanya menjalani hidup ini ketika kita mau menjadi bahagia, cara kita juga merespon harus dengan bahagia. Unak kola padita tong hola samangda. Padita pe mau lau tong hola samangda. Lares 3 nami namu. Mau lares 3 nami amang. Upasahat hamula tiap tu padita itu ni mulut tong. Te bumi turin ho. Ya kan itu yang aneh kan? Itu kan? Bahkan mulai di huta-huta, saya pernah di Sidempuan, 5 menit lagi ya, di Sidempuan, hamulatian di setong, dibagi-bagi di petong, tu padita, tu diakones, tu punguanina, dungi muncul ma istilah tu situa luangnya takarin ke, itu kan? Ya kan? Rona pun sebelum ngoda ba, itu ngiru ba. Duh keluar minggu masih jalangan, nge 250.000 mulai tiap tu padita ini tuh, bahasa urusan menoni harawan ni, ya kan? Dan bersyukur makan orang situa je purba di Sumbul, dia pensiunan pegawai negeri, pola pikirnya sudah luar biasa maju. Ketika berbicara sebelum sentralisasi kenaikan balanjo, masing-masing pagaran protes. Tapi situai purba ini mengatakan seperti ini. Bah, na sebut hamu udah pengulu namar hurioka pe, molo makmur padita, terpasu-pasu do ruasna, amin na moto. Ini Michael hamu kadang persiamu kan, iyalah. Kalau pendetanya makmur saya yakin, semuanya tak pasti diberkati Tuhan, amin. Itu dah, habis melayani gabe lincah. Boy 5 hari bersama itu sehari lagi, yang pernah lucu kan? Iya dong, manusiawi di. Uzubal gada ba, jarang-jarang ilak kau tu padita. Alhamdulillah ni ngodok kan? Ini mulu ngejeng jam itu terpasu-pasu tong nilai 20.000. Nah waru haprosion ini kan? Ya wajar dong sebagai manusia dong. Yang gak usah munafik lah. Saya kurang tahu di sini persembahan tahunan sama apa enggak? Kira-kira sama doang, enak? Antara satu dengan yang lain sama. Sama. Di Sumbul juga sudah saya buat tidak sama. Tapi 2 kali warta saya beritahu dasar teologisnya tentang perumpamaan talenta tersebut. Dan saya juga sebagai seorang pendeta ikut juga bertanggung jawab di gereja. Dang napa buah hona udah nyoninat tani julu diskusi dohami. Sedia ma Leonota pele bulanata mak Makarios Niko. Karena nama anak saya dari M semua. Jadi ketika kami buat grup, saya buat 4 M Siturus, sudah M. Yang pertama perempuan tadi Makarios, itu dari bahasa Yunani artinya berbahagia, mertua. Yang kedua namanya laki-laki, namanya Merdengkan. Menurut tafsiramu nama berbeda itu amat teru inat urusan muna mai auru botosai. Ya kan? Orang lain menafsir tafsirannya salah, itu yang paling aneh. Lebih bagus tanya saya, kenapa si Merdengkan namang buat nama Amang? Tanya dong. Bisa saya ceritakan kisahnya. Orang aturan nama bukti ini si Merdengkan. Berarti nomor berbeda hari mana do inat teh harwa. Perlahir si nomor 2 ini kan? Kan itu tafsiran muna, urusan muna beda urusak kuno nih. Yang paling risau di sini. Yang ketiga namanya si Marsonang. Si Marsonang ini yang aneh, lasak. Iya. Saya main gitar, marogan, mersiruling, merekor di sudi tiopi. Karena mungkin bapaknya juga pecinta seni, akhirnya dia juga dan anak kesayangan kami dengan Inang, dia juga si Nasyahon, si Nasuberaktifon. Iya. Jujur sajalah, orang tua yang punya anak lebih dari 1 tunjuk tangan. Yang punya anak lebih dari 1 tunjuk tangan. Kan ada orang doa surungan di rohamu inang, nomor gaya sama tong. Saruh pada sudi siapa bilang?
Maka anak adong ede martanga pudi kan? Iya loh, unang kebi ipoto hamuna lah. Saya sudah punya 4 orang anak, sudah saya alami juga. Gitu kan? Betul kan? Adong do hasudungan ni rohamu? Indah mau temuti. Saya kira lebih dia rohamu. Dan itu alamiah sebenarnya, alamiah, enggak saya salahkan. Lebih bagus kau utarakan sama kakak adiknya, memang dia anak hasudungan ni rohata. Si Jakob punya hasudungan juga. Ketika Yusuf sudah dikatakan mati, dang mangan di mana mulai ketika itu. Padahal sudah jadi raja di Mesir, dia sudah Firaun kedua. Dutar boto bangulu du PHP-na baru PHP mana dang mangan do Peter Borhat tu Mesir lawa makau li anak kona si Yusuf. Beko kau marang mangan, dia kita baca tuh na saya tahu cerita dah. Nak kira na marga busau kan baca dulu ceritanya. Aku dang isahamu Alkitab terpotong-potong, baca dong kisah perjanjian lama. Itu kira-kira. Dan yang ketiga namanya Marsonang tadi. Yang nomor 4 Marturedo. Iya, 4M Sitorus, 4 miliar Sitorus kan. Dan itulah sebenarnya hidup kami sekeluarga. Harapan saya harus terjadi itu dalam keluarga saya. Makanya buku ND kesayangan saya 348. Nomor 3, Ibu Toho Deva. Tulu Pak Walu, Ma. Lobi timbona dopesian bintang. Kalau tim musik mainkan itu pasti kerepotan itu, karena notnya agak susah. Udah pasti. Coba bisa main? Coba langsung terakhirnya Arsakni roha dan udah lumayan keren dia. Saya akui karena saya juga udah mainkan semua buku ND, saya sudah tahu kelasnya lumayan juga sebenarnya. Oke, dan kalau cara lebih udah itu kalau cara lebih. Nah, saudara-saudara, marilah kita jalani apet yang pertama. Apet yang pertama kita diperintahkan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Lakukanlah. Kita tidak perlu tahu tanggal berapa, jam berapa Tuhan datang, seperti kita juga tidak mengetahui tanggal berapa kita akan meninggal dunia. Ada yang tahu tanggal berapa? Sedangkan dokter aja yang memvonis kita, ono bulan naik nama bah, ini gagal kan? Dokter yang sudah medis melihat rumus-rumus medisnya mengatakan 1,5 tahun naik nama umur ini tua-tua. Tapi yang terbukti apa? Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu misteri Tuhan. Hanya selama kita masih hidup, serahkanlah dirimu kepada penyertaan Tuhan. Asabuhi tadi pakai gabe alat na perhitian na. Tapi ingat, ketika Anda menjadi perhitian dipakai Tuhan itu, jangan menjadi sombonglah. Makanya saya ketika mengajar yang tim musik, saya jarang memuji memangnya betul. Dan saya juga enggak suka dipuji memang, betul. Nikmati saja apa yang saya tampilkan, apa yang saya cari. Tidak pernah saya memuji anak-anak didik saya. Ketika mereka tampil hari Minggu depannya pelajaran berikutnya saya pelasi. Kau kurangmu di sini, kau kurangmu di sini, kau kurangmu di situ. Tidak pernah saya puji anak didik saya. Saya juga mengajar juga di sini di Palmarum atau juga ke Tanjung Batu ke Balai Karimun dulu. Tidak pernah saya puji. Bahkan masih saya bilang masih seperti Nuka, masih seperti ini, masih seperti ini. Dengan tujuan supaya dia belajar dan belajar lagi. Udah masa bui barokan di gereja pertupulun, turun angkat telori mana, kok kuping nu saberi bahkan, iya, anak kinga bui marokan ini, itu kan ya kayaknya.
Kalau saya nggak perlu itu, nggak perlu itu. Yang penting tingkatkan ilmumu, tampilkan yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Amin. Maranatha, Tuhan segera datang, sambutlah kedatangannya, berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Martangyang mahita. Maulia tema Tuhan, hupasahat tami tuho. Nunga marningot tami di bagabagam. Naikoroho badua halihon. Daku boto hami sadi hari tikina. Jala dang rikot boto namin oni. Anakmu Tuhan Yesus Kristus pe dang diboto. Alai disuruh duhoro hami. Asa totong manguru di bagasatangyang. Jala merjaga-jaga di tengah-tengah yang guru nami sadi hari haroro ni Kristus nabadu halihon. Apen perjulu satu bawa paton anggiat ma pahotor rohanami mangalehon pos ni roha di nahopis tau kami ari hatutumi tabapos marohanami ali Tuhan Yesus nang sorangido si palua si hokop ngulu nami nang parade inganan di hami pasu-pasu ma ngulu nami marguru tuasi ni roham di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat yang pertama dan ayat yang berikutnya. Hanya musik. Ayat 2 hanya kaum laki-laki. Hanya musik. Ayat 3 hanya kaum perempuan.
Satu kita bersama. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hanya musik. Ayat 2, hanya orang tua. Hanya musik. Ayat 3, hanya laki-laki. Hanya laki-laki. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana
Solider. Hosiana, Putrana, Salam Raja Mulia, Raja Zaman abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana, Putrana, Salam Raja Mulia. Kita bersama dan kita bangkit berdiri. Putri Sion nyanyilah, seorang lahir Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion nyanyilah, seorang lahir Yerusalem. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. dan kemuliaan Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat Advent.